الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat khusyuk, salat terhadap bulan Badr Nurul Falah rahimahullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita adalah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba Allah yang mau melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini, pada hari khusus di mana pada malam hari ini terjadi fenomena yang begitu luar biasa, terjadinya gerhana bulan total 129 tahun yang lalu baru terulang sekarang. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintahnya Allah dan mengikuti sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan nanti yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dalam izin Allah. Gerhana bulan pada malam hari ini, kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita laksanakan perintahnya Rasulullah, yaitu melaksanakan 2 rakaat sunnah sholat gerhana bulan. Hanya agama Islam yang memerintahkan, disyariatkan agar kita sholat. Di agama-agama yang lain tidak ada. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakshifanil mauti ahada walal hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fattaqullaha wa kabbiru wa sallu wa saddaqu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekah. Asbabul wurud hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW mempunyai seorang anak yang namanya Ibrahim. Dalam usia yang masih kecil, beliau meninggal. Lalu oleh sebagian orang-orang kafir, ketika itu ada gerhana, berarti gerhana ini adalah tanda ada kematian seseorang. Lalu hadis ini menyatakan kepada kita bahwa gerhana itu tidak ada kaitannya dengan lahirnya seorang dan matinya seseorang. Bahkan ketika ada gerhana, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di saat sekarang di mana dunia dan seisinya dalam keadaan yang sangat kacau, baik dari segi ekonomi, segi pendidikan, dari segi ibadah, bahkan dari segi politik. Terlebih-lebih kita yang merasakan di Indonesia ini wabah COVID-19 yang kita rasakan setahun lebih, belum ada tanda-tanda untuk lari dari dunia ini. Maka pada malam hari ini, setelah kita sholat, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa dengan sangat yakin, seyakin-yakinnya, dengan menangis kepada Allah agar wabah penyakit ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita hidup bisa normal kembali,
bekerja normal kembali, anak-anak sekolah normal kembali, ibadah haji dan umroh bisa normal kembali. Dan itulah yang kita harapkan pada malam hari ini. Di saat gerhana bulan terjadi, mari kita perbanyak doa kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah kamu kepada kata Allah dengan cara sabar dan sholat. Mudah-mudahan tadi setelah kita melaksanakan sholat, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, mari kita meminta kepada Allah yang sedang berusaha mencari pekerjaan, mudah-mudahan cepat diberi pekerjaan. Yang sedang berdagang, mudah-mudahan dagangannya ramai. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Yang seandainya sudah sepuh, kita berdoa mudah-mudahan nanti ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang sholat gerhana bulan yang berbahagia. Yang kedua, agar kita ketika melihat gerhana bulan ini adalah berbanyak bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita melihat fenomena gerhana bulan, di dalam hati kita hanya membesarkan nama Allah. Tidak ada makhluk satupun di dunia ini, dari kalangan jin, iblis, manusia, hewan, yang bisa menjadikan gerhana itu terjadi, kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah kita membesarkan nama Allah, mari kita masukkan ke dalam relung jiwa kita, hati kita, agar menjadi orang yang selalu tidak sombong. Kita rendah hati, kita tawadu, tidak sombong, karena yang patut sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika terjadi fenomena gerhana bulan, fenomena Isra Mi'raj, itu adalah semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mempunyai pikiran yang lurus, istiqomah, tauhidnya kenceng, dengan terjadinya gerhana bulan seperti ini, kita akan selalu takut kepada Allah. Jangan-jangan ini akan terjadi yang namanya tanda-tanda kiamat. Maka ketika terjadi suatu yang memberikan di dalam pikiran dan hati kita bergetar, kita kembalikan kepada Allah lagi. Semuanya adalah milik Allah. Kita kembalikan hanya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kaum muslimin, muslimat sidang salat khusyuk rahimahullah. Yang ketiga, perintah Rasulullah adalah dirikanlah salat. Tadi kita sudah mendirikan salat. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu adalah pelengkap kita. Ketika sholat fardu kita bolong-bolong, pahalanya kurang sempurna, kurang diterima oleh Allah, nanti dicek oleh para malaikat, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya, sholat sunnah muakkadnya akan dicek. Oh, ternyata sholat sunnah setelah sholat fardunya bagus. Oh, ternyata dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Oh, ternyata dia melakukan sholat Idul Adha. Oh, ternyata dia melaksanakan sholat khusyuk dan khusyuk. Ini akan dicatat sebagai penambal bolong-bolongnya sholat fardu kita. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir, ketika kita ditanya dengan sholat kita sempurna, dan sholat kita akan menjadi penolong kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah, yang terakhir, perintah Nabi adalah kita disuruh bersedekah. Artinya ketika kita sudah berdoa, kita sudah sholat, kita sudah zikir mengagungkan nama Allah, maka dari sisi lain kita harus hablum minan nasnya diperbaiki. Bagi saudara-saudaraku yang mampu, marilah keluarkan sedekahnya, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Barangkali sedekah itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Karena dengan bersedekah, Allah akan dekat, surga akan dekat, manusia akan dekat. Dengan tidak bersedekah, Allah
itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dengan sedekah itu menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena di balik sedekah itu ada doa-doa orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ada doa orang-orang para fakir miskin mendoakan kita yang mampu bersedekah. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu bersedekah, kita mampu zakat di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bukan munafik. Sedekah artinya adalah kita membenarkan. Sedekah kita membenarkan perintah Allah. Maka ketika manusia diberi harta berlebih, kalau dia tidak mau bersedekah, lupa dengan fakir miskin, lupa dengan anak yatim, maka golongan seperti ini dicap sebagai kadzab, pendusta dalam agamanya. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang membohongi agamanya. Kita istiqomah dalam Islam dan dimatikan dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu khutbah yang singkat. Mudah-mudahan kita semua selalu berdoa, berzikir kepada Allah, memberikan yang terbaik buat sesama manusia, dan inilah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sekalian, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita fokus berharap kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Setelah kita sabar, setelah kita sholat, mari kita mohon kepada Allah, hati yakin, ud'uni astajib lakum. Pasti doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada perintah dari Rasulullah, kita berdoa bersama-sama. Di malam hari ini malaikat semua mengaminkan doa-doa kita. Karena malaikat sekarang lagi mencari-cari orang-orang yang ahli zikir. Disitulah dia akan mengepakkan sayapnya dan dia mendoakan kita. Dan Allah pun memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan nafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami beristighfar kepadamu ya Allah. Kami mengagungkan namamu ya Allah dengan takbirmu ya Allah. Kami mensucikan namamu dengan subhanallah. Kami pun bersyukur atas namamu dengan alhamdulillah. Ya Allah, pada malam hari ini Engkau sedang menunjukkan kekuasaannya, sedang menunjukkan kehebatanmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah fenomena ini agar kami tambah takut kepadamu ya Allah. Kami senantiasa melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Jauhilah kami dari larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan di dunia ini bencana yang seperti mau kiamat ya Allah. Kami takut ya Allah dengan kejadian-kejadian yang Kau timpa
limpahkan pada umatmu terdahulu ya Allah, umatmu Nabi Nuh, umatmu Nabi Lut, umatmu Nabi Hud ya Allah. Ya Allah, rahmatilah, berkahilah umat Muhammad ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Angkat penyakit yang sedang mewabah di alam dunia ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang terpapar pada virus corona ya Allah. Berilah kesabaran orang-orang yang ditinggalkan karena mereka wafat dalam keadaan sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah ekonomi kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang barokah berlimpah ya Allah, agar kami bisa bertaksiah ke dalam ziarah Nabi Muhammad SAW ya Allah di kota Madinah, dan bisa haji umrah di kota Mekah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Maafkanlah orang-orang yang telah mendolimi kami ya Allah. Berikanlah kepada mereka penerang dalam dadanya ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat hasud ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat sombong ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat iri hati dan dengki ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak yang ketika kami dalam keadaan meninggal mereka mendoakan kami ya Allah. Kami dalam sakaratul maut mereka yang menakdirkannya ya Allah. Kami dalam keadaan terbujur kaku mensolati mereka yang jadi imamnya ya Allah. Mereka yang mengkafaninya ya Allah. Mereka yang memasukkan dalam kuburnya ya Allah. Mereka menerangi kami dengan bacaan Quran-Qur'annya ya Allah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang tahfidz Quran ya Allah, sehingga mereka bisa membawa kami orang tuanya mendapatkan mahkota nanti di akhiratmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.